Hey Samagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan bahas terkait dengan lanjutan dari cerita manga Sakamoto Days yang ada pada chapter 215. Sebelumnya Tamagon akan segarkan ingatan kalian dulu pada chapter lalu yang memperlihatkan hal yang mengejutkan. Dimana kali ini Uzuki pun turun tangan langsung untuk menghancurkan rencana yang dimiliki oleh Shin dalam mengendalikan pikiran orang-orang dengan upaya untuk menghabiskan semua peluru yang para warga ini miliki dari senjata mereka. Pertarungan pun tidak dapat terelakkan lagi antara Shin dan juga Uzuki di sebuah tower, di mana mereka pun tak sengaja untuk menghancurkan tower yang terungkap fakta bahwa ini terhubung dengan rencana yang dimiliki oleh Seba dalam menghancurkan chip yang ada di senjata para warga. Akhir dari chapter lalu pun memperlihatkan Uzuki dan juga Shin melakukan pertarungan di akuarium besar, di mana disinilah mode dari Takamura yang dimiliki oleh Uzuki aktif karena adanya ikan hiu yang mendekatinya dan itu terbaca menjadi sebuah ancaman. Uzuki pun menghancurkan akuarium besar tersebut diikuti dengan ikan hiu yang tadi berniat untuk membunuhnya tergeletak mati. Seperti biasa, Tamagon butuh semangat kalian dengan cara like dan share video ini nanti jika kalian suka dengan pembahasannya. Sakamoto Days Chapter 215 mendapatkan judul Mayat Bergelimpangan. Chapter ini kembali melanjutkan cerita yang dimana terjadinya pertarungan antara Uzuki yang berupaya untuk menghabisi Shin karena sudah menghancurkan rencananya. Catatan awal yang kita dapatkan di chapter ini adalah bentrokan antara Shin dan juga Slur, pertarungan yang menggulung gedung akuarium. Di sini kembali terlihat Uzuki yang dalam mode Takamura, bersiap menguduskan pedang yang berada di depan dari Shin. Shin kemudian di sini berasumsi bahwa entah seberapa jauh dia akan bisa bertahan melawan sosok Takamura ini. Namun, dia tentu saja tak punya pilihan lain saat ini dan jika dia melemah sedikit saja, hal yang buruk tentu akan terjadi. Kita pun melihat awal serangan yang diperlihatkan oleh Uzuki ini, beberapa pilar yang ada di tempat tersebut pun hancur. Shin kembali bilang bahwa dia sepertinya memang sudah menerawang pergerakan dari anomali Takamura ini. Namun tetap saja sulit untuk mengimbangi pergerakan dari beliau. Bagaimana bisa Nagumo dan juga Tuan Sakamoto melawan orang gila seperti ini tanpa kekuatan Esper? Dia membayangkan bisa-bisa saja dia mati jika kehilangan fokus detik saja. Nah, kali ini tebasan lagi-lagi dilancarkan oleh Uzuki yang kali ini nyaris menghilangkan telinga dari Shin yang putus. Kemudian tentu saja Shin ini pun memilih kabur untuk menceburkan dirinya ke bawah kolam lagi. Kali ini dia muncul dan berada di akuarium singa laut. Tiba-tiba saja dari sisi luar Uzuki pun kembali terlihat muncul di depannya dan seketika itu dia langsung menebas akuarium singa laut tersebut dan Shin akhirnya keluar dari tempat itu. Orang-orang yang datang ke SeaWorld tersebut tentu tampak protes akan kekacauan yang dibuat oleh Uzuki dan juga Shin. Dengan tatapan tajamnya ini pun Uzuki yang mendengar hal tersebut kemudian melihat orang-orang ini dan beruntung saja Shin kembali mengalihkan perhatiannya agar tidak menebas mereka semua. Tiba-tiba saja serangan kembali datang dari arah Uzuki dan ada seseorang yang terkena tebasan di belakang dari Shin dan ternyata dia adalah anak buah dari Uzuki sendiri. Para anak buahnya ini berinisiatif datang sebagaimana bantuan karena kabarnya Slur sedang bertarung. Namun tentu sekarang Slur dalam mode Takamura, jadi dia menebas siapapun yang dia anggap sebagai ancaman. Shin kemudian berupaya untuk mencegah anak buahnya ini untuk mendekati bosnya ini saat ini karena dia sedang dalam mode Takamura. Gokilnya adalah pada panel selanjutnya Uzuki langsung bermain golf di mana kelapa dari seseorang dia jadikan bola golf dan kemudian meluncur ke arah dari seseorang yang dimana orang pun tersebut terkena hempasan dan berubah menjadi Kiko. Satu persatu orang yang tak bisa diberitahu ini pun ditebas oleh Uzuki dengan sangat gampang seperti layaknya memotong sebuah timun. Di sisi yang lainnya Shin pun berupaya untuk mengamankan beberapa orang dan menjauhi kerumunan dari Uzuki ini.
Shin kali ini pun berpikir tentang cara menghentikan Uzuki dengan membajak pikirannya agar dia berhenti bergerak. Dia pun ragu apakah kali ini Shin bisa melawan monster seperti itu. Namun kalau dia gagal dalam mengendalikan pikirannya, maka tentu saja Shin akan game over. Namun jika memang dia bisa menghentikan pikiran dari Uzuki, ini pasti hanya bisa untuk menghentikannya sesaat. Dan dia tidak bisa akan menuntaskan pertarungan ini sendirian. Shin lantas mengingat lagi akan teman-temannya apakah mereka semua dalam keadaan baik-baik saja. Dia kemudian akan mencari cara lain untuk menghentikan kegilaan ini. Dia langsung sampai di lorong akuarium besar dan di sini pun dia melihat kegilaan yang kembali terjadi. Di akuarium besar inilah adanya beberapa anak buah yang tadi jasadnya dari bawahnya ini pun terlihat bergelimpangan di akuarium besar tersebut. Dan saus merah dari mereka pun menutupi indahnya akuarium ini menjadi gelap gulita. Di saat itulah Uzuki muncul perlahan dari atas, menusuk pedangnya dan kembali berada di depan Shin saat ini. Mimpi buruk pun kembali terjadi di depan mata dari Shin. Jadi sekarang untuk memastikan dirinya, dia pun harus tenang terlebih dahulu. Dan dia berharap akan bisa menghentikan pergerakan dari Uzuki menggunakan kekuatan espernya. Namun masalahnya adalah ini berarti akan mengundang perhatian dari Takamura ke arahnya. Dan semisal tebasan pedangnya lebih cepat daripada kekuatan esper yang dia miliki, dia tentu saja pasti akan mati dengan instan. Kondisi saat ini makin diperburuk dengan terlihat adanya pengunjung yakni anak dan juga ibu yang belum sempat kabur dari tempat mereka berada saat ini. Dan ini pun menambah pikiran dari Shin. Dia kemudian mencari cara lain untuk menghadapi Takamura yang ada di depannya saat ini. Dan dia telah memutuskan untuk menahan Takamura ini sampai Tuan Sakamoto menjemputnya dan tiba di sini untuk membantunya dalam melawan Takamura. Shin akan berupaya untuk membuka celah untuk sesaat dan dia akan maju dengan kemampuan terbaiknya. Baru saja dia akan mengeluarkan kemampuan untuk mengendalikan pikiran ke arah dari Uzuki, di mana dia memerintahkannya untuk berhenti. Belum sempat hal itu terjadi, tiba-tiba saja sebuah tebasan kilat mengenai lehernya dalam sekejap. Ini pun menutup chapter 215 dari Sakamoto Days. Chapter ini ditutup dengan catatan yang berkata, tebasan kilat dalam sekejap mata. Jadi menurut kalian apa yang akan bisa membantu Shin ini melawan Uzuki dalam mode Takamuranya? Mampukah dia bertahan ya, dan apakah dia memang akan terkena tebasan kilat dari seorang Uzuki? Namun yang jadi masalahnya sekarang adalah adakah yang akan membantunya, dan dia tentu berharap Tuan Sakamoto datang untuk menjemputnya saat ini. Sudah tidak ada lagi yang cocok untuk bisa bertahan dalam kondisi situasi saat ini, walaupun teman-temannya seperti Heizuke, Hindaka maupun yang lainnya datang untuk menemuinya saat ini. Sakamoto dan juga Nagumo, dua sosok ini yang pantas untuk membantunya. Jadi kita lihat saja bagaimana Shin akan bisa lolos dari neraka yang menghantuinya saat ini. Sementara itu di satu sisi juga bagaimana kelompok X ini akan bereaksi setelah rencana mereka akhirnya dihentikan oleh kelompok Seba dalam melancarkan misi mereka menuju tatanan dunia baru. Silahkan drop pendapat kalian di kolom komentar ya, dan terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu lagi di cerita Sakamoto Days chapter depan.